Bismillah, pada pagi hari ini kami ingin meluruskan syubhat sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan begini. Amalan-amalan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah atau yang tidak dicontohkan Rasulullah itu belum tentu bid'ah katanya. Karena sahabat pun banyak yang melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan Rasul, kata mereka. Kemudian mereka menyebutkan contoh-contohnya. Seperti sholat tarawih katanya, kemudian sholat wudhu yang dilakukan oleh Bilal dan lain sebagainya ya. Nah, pagi hari ini akan kita jelaskan agar tidak ada syubhat di antara kita ya. Baik, kita jawab ya. Yang pertama, perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi dikerjakan oleh sahabat dan Nabi membiarkan pekerjaan tersebut, itu justru namanya hadis takriri ya, hadis takriri. Jadi hadis itu ada 3. Yang pertama hadis qauli, hadis ucapan. Yang kedua hadis fi'li, hadis perbuatan. Yang ketiga hadis takriri, yaitu pekerjaan yang dilakukan sahabat dibiarkan oleh Nabi dan Nabi tidak melakukan, itu namanya hadis takriri ya. Definisi hadis itu kan kullu ma udhifa ila nabiyyin sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi hadis itu segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau takrir. Nah, takrir itu yang tadi yang dilakukan oleh sahabat, Nabi tidak melakukan dan Nabi membiarkan perbuatan tersebut. Jadi pekerjaan yang dilakukan sahabat dibiarkan oleh Nabi, itu hadis juga namanya hadis takriri. Dan ingat, yang mengizinkan perbuatan tersebut, yang membiarkan pekerjaan tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi jangan katakan yang tidak dilakukan Nabi belum tentu beda. Tuh sahabat saja melakukan perbuatan-perbuatan dibiarkan oleh Nabi. Iya, itu yang membiarkannya Nabi, yang mengizinkannya Nabi, dan itu masuk ke dalam hadis juga, namanya hadis takriri ya. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu Rasulullah memerintahkan agar kita mengikuti perbuatan sahabat. Kata Rasul apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi ketika kita mengikuti Abu Bakar, mengikuti Umar, mengikuti Utsman, mengikuti Ali, itu sudah mengikuti apa yang diperintahkan Rasul. Kata Rasul, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu sunnahnya para sahabat ya. Nah, jadi ini 2 bantahan secara umum ya. Yang pertama, yang dilakukan oleh sahabat dibiarkan oleh Nabi, itu namanya hadis juga, namanya hadis takriri. Yang kedua, ketika kita mengikuti para sahabat, itu ada perintah juga dari Nabi ya. Kata Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, itu secara umum. Sekarang kita akan jelaskan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Mereka kan sering mengatakan, tuh kalau yang tidak dilakukan Nabi itu adalah bid'ah. Tuh katanya sahabat Bilal, dia melakukan sholat sesudah wudhu atau sukrul wudhu ya. Nah, itu Nabi kan tidak melakukan katanya. Nah, ini keliru ya. Sholat sesudah wudhu itu sudah diterangkan di dalam hadis. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yatawadda'a." Barang siapa yang melaksanakan wudhu, fayuhsinul wudhu'a, kemudian dia menyempurnakan wudhunya, wa yusalli raka'ataini yuqbil biqalbihi wa wajhihi alaihima, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat dengan hati dan jiwa, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia akan mendapatkan surga. Jadi Nabi menyebutkan, barang siapa yang melaksanakan wudhu, kemudian dia menyempurnakan wudhunya, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka balasan bagi dia adalah surga. Jadi sholat sesudah wudhu itu sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika Rasul bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang membuat suara sendalmu terdengar di surga? Kemudian Bilal menjawab, aku selalu melaksanakan sholat sesudah wudhu. Itu bukan karangan Bilal, bukan. Nabi sudah menyebutkan, barang siapa yang berwudhu
kemudian menyempurnakan wudunya dan dia sholat 2 rakaat dengan hati dan jiwa, maka dia akan mendapatkan surga, kata Nabi. Itu Rasul yang menyebutkan. Jadi sekarang terbukalah bagi kita bahwa sholat sesudah wudu itu bukan karangan Bilal, bukan. Nabi sudah menyebutkan bahwa ada sholat sesudah wudu dan beliau juga menyebutkan pahalanya. Orang yang wudu dengan sempurna kemudian sholat 2 rakaat, kata Nabi, maka pahala bagi dia adalah surga. Itu artinya sholat wudu sudah ada, ya. Kemudian yang kedua, mereka sering mengatakan bahwa sholat tarawih yang dilakukan Umar pun bid'ah, katanya. Oh, itu tidak bid'ah. Jadi perlu antum ketahui, sholat tarawih itu sudah dilakukan Rasulullah, bukan bid'ah. Sudah pernah dilakukan Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasul juga sudah melakukan sholat tarawih berjamaah. Jadi sholat tarawihnya sudah dilakukan Rasul, sholat tarawih berjamaahnya juga sudah dilakukan Rasulullah. Dan ini disebutkan di dalam hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya setahun yang telah lalu. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat tarawih itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasul menyebutkan pahalanya, bahwa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih itu akan diampuni dosanya setahun yang telah lalu. Kemudian yang kedua, sholat tarawih berjamaah pun itu juga sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Pada suatu malam Rasulullah itu salat di masjid. Kemudian diikuti oleh orang-orang dan pagi harinya mereka saling memberi kabar, artinya mengatakan kepada kawan-kawan yang lain bahwa tadi malam kita melaksanakan sholat. Kemudian malam keduanya Rasulullah juga sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang lain dan para sahabat yang menjadi makmumnya itu bertambah banyak. Nah, pada malam ketiga orang-orang yang mengikuti sholat Rasulullah itu semakin banyak, sehingga pada malam keempat, ada yang menyebutkan pada malam ketiga atau keempat, itu Rasulullah tidak datang menghadiri masjid tersebut, padahal jamaah itu sudah banyak. Nah, pagi harinya Rasul mengatakan kepada para sahabat, aku mengetahui yang dilakukan oleh kalian, bahwa tadi malam kalian menunggu saya, kata Rasulullah, tetapi aku khawatir jika sholat ini, yaitu sholat tarawih ini, dijadikan wajib, sehingga Rasulullah tidak datang pada malam ketiga atau malam keempat. Jadi sholat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bukan bid'ah. Sholat tarawihnya sudah ada, sholat tarawih berjamaahnya pun sudah ada. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Pertama, kata para ulama, itu secara bahasa saja. Yang kedua, itu sholat tarawih berjamaah itu sempat tertunda di zamannya Abu Bakar. Mungkin waktu itu berhubungan dengan orang-orang yang musuhi Islam, sehingga sholat tarawih itu tertunda. Nah, itu dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kami sudah sebutkan kisah ini di video sebelumnya, di video beberapa tahun yang lalu. Itu lengkap kisahnya, dari awal Umar bin Khattab keluar dengan sahabat yang lain, kemudian melihat orang-orang sedang melaksanakan sholat tarawih cuman terpisah-pisah, jadi ada beberapa kelompok, kemudian disatukanlah oleh Umar dengan satu imam. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kemudian yang kedua, ketika kita mengikuti tata cara sholat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu bukan bid'ah, karena Nabi menyebutkan, ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku, yaitu salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi sebenarnya terbantahkanlah perkataan-perkataan mereka yang mengatakan tuh Umar saja membuat bid'ah, katanya. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, yang dilakukan oleh para sahabat tapi tidak dilakukan oleh Nabi, itu namanya hadis juga. Hadisnya hadis takriri, ya.
Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tidak dilakukan oleh Nabi, itu ada perintah dari Nabi. Kata Nabi, ikutilah khulafaur rasyidin, yaitu para sahabat. Kemudian yang ketiga, ketika para sahabat melakukan perbuatan ini, perbuatan itu diizinkan oleh Nabi, ya. Tapi orang zaman sekarang yang melakukan amalan-amalan, yang melakukan ritual-ritual, itu siapa yang mengizinkannya? Kalau di zaman Nabi jelas Nabi yang mengizinkannya langsung. Tetapi orang zaman sekarang yang melakukan amalan ini, melakukan amalan itu, siapa yang mengizinkannya? Jangan katakan, Ustaz ini hadis juga, hadis takriri. La haula wa la quwata illa billah. Jadi hadis takriri itu berlaku untuk sahabat, bukan untuk antum. Kalau sekarang kita melakukan amalan-amalan, siapa yang mengizinkan kita, ya? Nah, jadi sebenarnya hujah-hujah yang mereka sampaikan itu sudah terbantahkan, ya. Nah, jadi kami menjelaskan masalah-masalah seperti ini agar mencerdaskan kaum muslimin, karena ibadah yang kita lakukan, akidah yang kita yakini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah sesuai dengan yang Nabi contohkan, apakah sesuai dengan yang Allah inginkan, atau justru malah amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang Nabi perintahkan. Jika amalan kita sesuai dengan yang Nabi contohkan, insya Allah ini akan mendapatkan pahala. Tetapi jika amalan-amalan kita tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, maka Nabi sendiri yang menyebutkan bahwa amalan tersebut tertolak. Kata Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Di dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Nah, kita khawatir amalan yang kita lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan yang Nabi perintahkan. Akhirnya amalannya tertolak. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.